Kisah Ibnu Al-Haytham, ilmuwan yang menemukan cahaya kebenaran. Sekitar 1000 tahun yang lalu, di kota Basra, Irak modern, hiduplah seorang pemuda bernama Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Ia dikenal sangat cerdas dan haus ilmu. Sejak kecil, ia sering menatap bintang di langit dan bertanya-tanya, bagaimana manusia bisa melihat cahaya? Dari mana datangnya penglihatan? Pertanyaan itu sederhana, tapi tak seorang pun pada zamannya bisa menjawab dengan benar. Awal perjalanan ilmu Ibnu Al-Haytham tumbuh di masa keemasan Islam, masa ketika Baghdad menjadi pusat ilmu dunia. Ia belajar matematika, fisika, dan filsafat dari para ulama besar. Namun yang paling ia cintai adalah ilmu cahaya, optika. Ia tidak hanya membaca buku, tapi juga menguji segala hal dengan eksperimen. Sebelum ia, banyak orang percaya bahwa mata memancarkan sinar yang mengenai benda, lalu barulah kita bisa melihat. Tapi Ibnu Al-Haytham menolak itu. Karya yang mengubah dunia. Ia menulis buku fenomenal berjudul Kitab Al-Manazir, buku optik. Buku ini berisi penjelasan ilmiah tentang cahaya, bayangan, warna, dan pembiasan, yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi dasar bagi ilmuwan Eropa seperti Newton dan Kepler. Bahkan Roger Bacon, ilmuwan Barat, menyebut, tanpa Ibnu Al-Haytham, tidak akan ada revolusi ilmu pengetahuan di Eropa. Ilmu dan iman. Yang membuat Ibnu Al-Haytham berbeda bukan hanya kepintarannya, tapi kerendahan hatinya. Ia pernah berkata, kebenaran hanya milik Allah. Aku hanyalah seorang manusia yang berusaha mendekatinya. Bagi Ibnu Al-Haytham, meneliti alam bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi ibadah. Karena setiap hukum alam adalah tanda kebesaran Allah. Warisan yang tak pernah padam, Ibnu Al-Haytham wafat di Kairo pada tahun 1040 m. Namun cahaya dari penemuannya masih menerangi dunia hingga kini, dari lensa kamera, kacamata, hingga teleskop luar angkasa. Setiap kali kita melihat dunia melalui lensa, sadarilah bahwa seorang muslim yang taatlah yang pertama kali menemukan rahasianya. Dan dari dialah kita belajar. Ilmu yang sejati adalah yang mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Pesan dari kisah ini, belajar dan meneliti bukan hanya untuk kemajuan, tapi juga untuk mengenal keagungan Allah. Ilmu tanpa iman, bagian G tanpa arah.